Seperti apa jenjang karir dari seorang UI UX designer? Di video kali ini gue akan bahas tentang career path atau jenjang karir dari seorang UI UX designer. So, let's go. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue adalah Andika Ladado Surya. Gue adalah seorang product designer dan lead of UI UX di Digital Amuba. Di video kali ini gue akan membahas tentang career path-nya dari seorang UI UX designer itu seperti apa. Nah, kalau gue bisa ceritain mungkin kita mulai dari bawah dulu ya. Kalau dari bawah kalian bisa membayangkan itu entah itu anak magang, definisi anak magang, benar-benar anak magang. Ya mungkin kerja di specific role. Kayak misalkan nih role yang memang spesifik kayak contoh UX writer atau mungkin UI designer atau UX researcher. Nah, tapi di beberapa company ini memang tergantung dari si perusahaannya. Ada yang dia tuh terms-nya itu dirubah menjadi UX designer karena di dalam UX designer itu udah pasti ada UI design. Jadi ya komplitnya itu ya UI UX gitu. Nah, kalian bisa start dari anak magang atau mungkin junior di specific role itu. Junior UI designer, junior UI UX designer, atau junior UI UX researcher. Mungkin kalian jobnya itu ada UX writing atau mungkin UI design. Itu tergantung dari seberapa besar. Semakin besar perusahaannya, mereka akan semakin spesifik job role yang memang diemban tugasnya. Tapi kalau yang mungkin startup early stage, ya mungkin mereka masih double ya, karena memang pekerjaannya belum terlalu masif gitu. Jadi jangan khawatir juga dengan perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Nah, ini kalau pengalaman biasanya fresh grade ya welcome. Ya biasanya anak IT, tapi nggak menutup kemungkinan mereka akan melihat lebih banyak itu tentang portofolio. Jadi sebisa mungkin kalian bangun dulu portofolio yang kalian punya untuk bisa memasuki dunia UI UX design. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya senior UI UX designer atau senior UI UX researcher. Nah, di sini mungkin yang kalian memang sudah setahun atau 2 tahun di dalam si perusahaan tersebut, dan kalian sudah memiliki beberapa skill set yang memang sudah terbiasa memakai software tertentu, let's say Figma atau Adobe XD atau mungkin Sketch, ya kan? Atau kalian mungkin memang sudah terbiasa mempresentasikan, biasanya communication skill-nya itu udah lumayan bagus gitu, dan mereka sudah terbiasa menjalankan pekerjaannya dengan metode-metode Agile dan juga Scrum gitu ya. Ya memang akan lebih cepat gitu dalam pengembangan produk. Selanjutnya ada yang namanya product designer atau product researcher. Nah, di sini scope-nya akan lebih besar lagi karena kalian akan nggak mengemban tugas secara spesifik karena mungkin sudah ada tim di bawahnya ya, yang melakukan tugas spesifik tersebut. Di sini kalian akan lebih fokus kepada produk, the whole produknya gitu. Entah itu kalian mendesain atau melakukan riset. Nah, apa maksudnya biasanya sih ada ya product designer ya gitu. Nah, biasanya product designer itu mereka akan melakukan riset di step awal, lalu mereka akan melakukan design thinking gitu, workshop, dan nanti akan mencari solusi-solusi alternatif dari problem yang mungkin yang mungkin sudah dihadapi atau yang mungkin ditemukan di saat fase-fase riset. Nah, di fase-fase riset tersebut nanti akan dibuat solusinya, bentuk visual seperti apa, lalu kita bikin mock-up-nya, wireframe ya, dari low fidelity sampai high fidelity prototype, kita bikin mock-up-nya, lalu kita presentasi ke stakeholders. Nah, paralel dengan itu, biasanya product designer akan melakukan testing ke user. Nah, di situ nanti akan dilihat hasil feedback dari user itu seperti apa dan stakeholder seperti apa. Ya nantinya kita akan melakukan iterasi desain, lalu kita akan present lagi ke stakeholders untuk untuk memberikan sebuah acknowledge gitu. Ini adalah improvement dan ini yang dibutuhkan oleh si user. Jadi sebenarnya kita menjembatani manajemen kita dengan si user karena kita akan berinteraksi langsung ke user atau pengguna. Nah, itu sih product designer yang memang tugasnya lebih ke produk gitu ya, the whole produknya gitu, dari user story, user journey map, roadmap seperti apa tuh. Nah, mungkin itu pengalamannya udah cukup matur ya, udah cukup dewasa gitu, mungkin butuh 3 tahunan
Ya cuman tergantung dari portofolio yang udah kalian jalani. Kalau memang kalian punya capability untuk ke sana, biasanya seorang product designer itu punya skill leadership yang bagus karena mereka bisa nge-lead timnya dengan baik dan mereka juga bisa melakukan problem solving yang sangat bagus dan juga communication skill-nya oke gitu. Jadi kalau kalian mau menjadi product designer, let's say kalian adalah seorang anak magang atau kalian baru mau terjun ke dunia UI UX dan kalian mau go to UI product design, kalian bisa coba asah lagi communication skills kalian dan juga cara kalian melakukan problem solving. Dan tentu ini akan sangat dibutuhkan untuk si product designer. Lalu selanjutnya ada yang namanya product manager. Nah, product manager ini lebih detail lagi, nggak lebih detail, ini skopnya lebih luas lagi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, biasanya product manager itu mereka nge-lead tim product, entah itu product design, dan itu isinya bisa UI UX. Semuanya ya, ada UI, ada UX, design, researcher gitu. Nah, lalu mereka si product manager ini akan mengorkestrasikan bareng bersama dengan tim developer ya, mungkin ada tech evangelistnya atau si ada programmernya gitu ya, dan product manager itu udah scope-nya udah lebih besar gitu. Di bawahnya product manager itu bisa ada si developer, bisa ada designer juga, si UI UX gitu. Jadi di beberapa company mereka termsnya itu menamakannya product manager. Nah, product manager itu tanggung jawabnya lumayan sangat besar dengan ya, tapi ya kalau dibilang salary variatif lah ya, nggak semua sama gitu, tapi gue bisa bilang itu adalah salah satu pekerjaan yang sifatnya itu udah expert gitu. Nah, mereka bisa melakukan agile, mereka tahu scrum itu seperti apa, mereka bisa memanage timnya, menjaga pola tempo dari pekerjaan mereka gitu. Mereka bisa ya memanage tim dengan baik gitu ya. Jadi product manager itu skillnya tuh kayak product design tapi level up gitu. Dan ini udah expert lagi, nggak advance lagi. Mereka bisa nge-lead, leadership-nya bagus, communication skill-nya oke, knowledge-nya bagus, empatinya tinggi, customer centric, dan ya itu yang dibutuhkan sih untuk bisa berkomunikasi secara vertikal dan horizontal. Vertikal itu artinya ke stakeholders, horizontal itu artinya ke peers kalian atau ke tim yang ada di bawah kalian gitu. Dan juga tentu ke inside out, dari bisa mengkomunikasikan apa yang user butuhkan dan mengkomunikasikan kembali ke tim untuk bisa membuat sebuah solusi. Tapi in the other hand, ada juga istilah yang namanya VP Product atau Vice President dari Product. Nah, itu beda lagi ya. Cuman sebenarnya most likely hampir mirip dengan si Product Manager, tapi mungkin nggak sampai ke Product Manager gitu. Nah, untuk di beberapa startup atau perusahaan yang mungkin masih early stage, biasanya tuh VP Product itu dibutuhkan karena dia mengorkestrasikan riset dari awal sampai menjadi sebuah mockup dan bisa di handover ke si developer gitu, langsung di bawah si CTO. Nah, kalau naik lagi ada yang namanya tuh CPO atau CXO. CPO itu adalah Chief of Product Officer atau Chief of Experience Officer. Nah, di sini kita mengorkes semua produknya, tim-tim yang ada di dalam produk, artinya dari developer, dari researcher, designer, dan si manajer atau VP-nya itu kita kelola untuk bisa mencapai goals tertentu. Nah, di situ tugasnya itu ya kita bikin roadmap, kita mengkomunikasikan ke chief yang lain, mengkomunikasikan juga ke CEO-nya pasti gitu. Dan kita adalah seorang stakeholders-nya jelas. Dan ini yang membantu kita untuk tim kita membantu kita untuk bisa menjalankan produk dengan baik gitu, terutama dari tahap development sampai nge-maintain dan mereset ulang gitu. Jadi itu career path-nya sih ya. Semoga agak terbayang ya buat teman-teman untuk yang mau terjun di dunia UI UX. So mungkin itu aja video dari gue, singkat aja sih, gue nggak terlalu banyak menjelaskan. Jadi ini sebenarnya snack size aja. Semoga ini membantu dan jangan lupa like, share, subscribe tentu. Share ke teman-teman kalian. Memang
membutuhkan, terutama yang memang lagi ingin terjun ke dunia UI UX, gue juga ada video-video tutorial di playlist gue udah gue bikin, so semoga ini bisa membantu. Jadi see you in the next video, bye bye hipster.